Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi Nusantara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman-teman Nusantara, kali ini kita mendapati servisan Olympus Pen EES. Wah, ini Olympus Pen yang jarang kita temui nih teman-teman nih. Jadi ini untuk buka pintunya nih dicopot semua nih. Wah, keren kan? Nah, jadi untuk kamera ini teman-teman, ini adalah half frame. Nah, half frame jadi untuk satu rollnya itu kita bisa mendapati sampai 72 frame, bahkan sampai bonus itu bisa 78 frame. Nah, oke teman-teman. Dan kerusakan untuk kamera ini kita coba dulu ya. Nah, ini biar teman-teman tahu. Nah, jadi ini ada lubang nih. Tuh, teman-teman bisa lihat kan lubangnya. Nah, lubangnya ini yaitu karena di bagian dalam itu bagian shutternya tidak berfungsi dengan normal nih teman-teman nih. Jadi untuk kerusakan seperti ini itu yang hasil foto kita semuanya bisa over exposure. Nah, jadi cahayanya masuk terus nih teman-teman nih. Nah, seperti itu. Dan biasanya untuk seri Olympus Pen E ini, nah, dan Pen E yang lainnya, nah itu kebanyakan rusaknya di bagian shutter blade-nya. Oke teman-teman Nusantara, nah jadi untuk seri ini hampir semuanya itu kerusakannya di mesin shutter. Nah, nanti kita akan eksekusi semua nih teman-teman. Nah, untuk teman-teman Nusantara yang ingin tahu rusaknya ada di mana, ini langsung kita akan eksekusi. Kita bedah semua sampai teman-teman nanti kita kasih lihat itu kerusakannya ada di bagian mana. Dan sebelum kita eksekusi lebih jauh nih teman-teman nih, jadi untuk teman-teman Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi nih teman-teman nih, membuat tutorial-tutorial yang lebih seru, lebih menantang, dan lebih menginspirasi untuk teman-teman Nusantara. Oke teman-teman Nusantara, tanpa basa-basi langsung saja kita akan eksekusi. Jangan di skip, ikuti terus dari awal hingga akhir supaya nggak gagal paham. Check it out. Oke teman-teman Nusantara, nah jadi ini ada baut di bagian depan ya teman-teman. Jadi untuk buka bautnya ini, nah ini kan kulitnya ini sudah cukup keras ya dengan lemnya. Jadi kita harus kasih bahan kimia dulu. Nah, cairan kimia ini biar kulitnya ini empuk teman-teman nih. Nah, supaya apa? Supaya nanti waktu dibukanya itu kulitnya tidak rusak. Nah, cukup di bagian sini saja nih teman-teman nih. Karena di bagian sini ya nanti kita akan buka itu sekitar hampir setengah, dan itu kita sudah mendapati baut di dua sebelah kanan dan dua di sebelah kiri teman-teman. Nah, ini sudah kita buka ya. Nah, ini bautnya ada dua sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi kita harus lebih hati-hati untuk buka kulit bagian depannya ini teman-teman nih. Karena kalau misalkan ini cacat, aduh, cilaka dah. Karena kita susah sekali untuk mendapatkan kulit ini nih teman-teman nih. Nah, jadi supaya ini barangnya tetap baik, tetap bagus, dan bukanya juga harus hati-hati nih teman-teman nih. Nah, ini kita sudah oblak-oblak ya. Nah, nanti ini akan kita buka.
ini mesinnya ini satu gelondong nih teman-teman nih. Jadi mesinnya semua ada di sini. Jadi mesin buat penariknya, apa namanya, penarik dia punya sampai ke apa namanya itu tempat sinkro flashnya. Nah ini semuanya di satu rangkaian sini teman-teman nih. Nah ini, nah sebenarnya rusaknya itu tuh nggak terlalu merepotkan sih teman-teman. Nah cuma bukanya aja harus hati-hati. Nah jadi kerusakannya itu, nah ini ada di bagian gear. Nah jadi ini gearnya nih, nanti di bagian dalamnya itu tidak balik teman-teman. Karena apa? Karena mungkin karena lamanya barang ini, jadi ada beberapa komponennya itu yang sudah kotor dan juga bisa groom. Nah seperti itu. Jadi ini nanti kita akan cuci nih teman-teman nih mesinnya dengan bahan cairan kimia. Nah ini teman-teman bisa melihat nih, ini sebelum kita cuci ya, kita mandiin aja nanti mesinnya supaya kotorannya itu turun. Nah seperti itu. Nah ini kita engkol, pas kita starter, nah tuh ini terbuka aja nih teman-teman nih. Nah ini yang menyebabkan apa namanya, gambarnya itu jadi over exposure. Nah harusnya itu langsung nutup. Nah ini yang paling berperan di sini. Kalau di bagian satu lagi itu diafragma itu nggak terlalu terlalu mengkhawatirkan. Yang mengkhawatirkan itu malah apa namanya, blade starternya. Nah seperti itu. Oke teman-teman, ini kita sudah siram mesinnya dan kita mainkan secara menerus. Nah ini kan teman-teman sudah melihat nih, ini sudah mulai jalannya sudah mulai baik ya. Nah ntar kita coba lagi, siram lagi sampai benar-benar kotorannya tuh turun semua. Dan penyiramannya nih teman-teman, ini tidak sekali ya. Ini bisa kita sampai 4 atau 5 kali kita lakukan penyiraman dengan cairan kimia supaya dia punya apa namanya, kotoran-kotorannya itu turun teman-teman. Nah kalau misalkan belum turun, nah itu masih macet-macet. Nah seperti ini masih macet-macet. Blade-nya ntar mau buka, ntar nggak buka, ntar mau buka normal, ntar nggak mau lagi. Nah itu dia, jadi kotorannya itu masih ada. Dan itu kita perlu apa namanya, cuci lagi, siram lagi dengan cairan kimianya, dan beberapa kali kita lakukan untuk benar-benar ini sudah posisi normal. Nah kalau sudah normal, nanti ini dikeringkan terlebih dahulu dengan blower. Nah setelah udah kering dengan blower, dan kita tes lagi nih teman-teman nih di posisi keadaan seperti ini gitu. Nanti kalau misalkan sudah benar-benar udah oke mesinnya, nah ini coba kita lihat. Nah tuh harusnya seperti itu teman-teman. Langsung bukaannya itu di speed 125. Nah ini kecepatannya pasti 125 karena ini untuk kecepatan itu ini kita pantek di 125. Nanti yang bermain itu kan diafragma yang nanti main itu mengikuti selenium. Jadi seleniumnya itu ngikutin cahaya. Dan kalau shutter speednya itu di 125. Nah seperti itu. Nah nanti ini kalau sudah dipasang semua, nah nanti ini cara bekerjanya itu nanti shutter speednya bisa main sendiri teman-teman. Nah shutter speednya bisa main sendiri kalau kita rubah ke bagian lensanya itu ada pengaturan diafragma. Nah kalau misalkan kita foto malam dengan diafragma yang cukup besar kayak misalkan 8, nah itu nanti shutter speednya itu, karena diafragma kita sudah pantek nih di 8, nanti shutter speednya itu bisa main sendiri, itu mungkin di sekitar 15, di speed 15. Nanti kalau kita naikin lagi 11, mungkin shutter speednya bisa naik lagi, itu di sekitar 8 atau 4. Nah seperti itu teman-teman. Itu untuk kinerja kamera Olympus Pen seri E ini. Nah jadi jarang sekali ya. Jadi apa namanya teman-teman, kalau misalkan kita mendapatkan kamera ini dengan kondisi itu seleniumnya nyala, jadi itu cuma bonus aja sih.
Kalau menurut saya sendiri itu adalah cuma bonus, tapi yang pasti mesin itu berjalan dengan normal. Nah, kalau selenium itu, seleniumnya karena sudah masanya terlalu lama, mungkin sudah tidak berfungsi dengan normal karena ini dengan kemakan usia. Oke, teman-teman Nusantara, sembari kita rakit kembali. Jadi untuk teman-teman Nusantara yang mempunyai kamera seperti ini dan kerusakan yang sama, entah mau sekalian cleaning lensanya atau viewfindernya, kalau misalkan kita dipinta untuk dibantu untuk memperbaikinya, boleh nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Jadi untuk tanya-tanya mengenai domisili kita. Nah, jadi domisili kita itu ada di Jakarta Pusat nih teman-teman nih. Jadi untuk area teman-teman Nusantara yang ada di wilayah Jabodetabek nanti bisa mampir. Nah, jadi kalau misalkan yang ada di luar Jabodetabek, nggak usah berkecil hati teman-teman. Nanti masuk ke kolom komentar, kita akan bahas dan nanti akan saya kirimkan alamatnya untuk pengiriman barangnya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita di sini menerima semua jenis kamera baik manual, DSLR dan juga mirrorless, baik body maupun lensa manual dan lensa autofocus. Jadi kita tidak menerima itu perbaikan gimbal, handycam dan juga GoPro. Jadi cuma khusus kamera dan lensa saja. Nah, seperti itu teman-teman. Dan untuk lamanya pengerjaan nih teman-teman ini, ya ini pengerjaannya bisa makan sampai 1 minggu bahkan 2 minggu karena banyaknya kiriman yang masuk ke tempat kita dari berbagai wilayah yang ada di Nusantara nih teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini, nah kita tes seperti ini dulu. Nah, kenapa kita tes seperti ini dulu? Kenapa nggak langsung dirapikan? Karena dikhawatirkan nanti kalau sudah dirapikan itu akan terjadi masalah lagi, kita bukanya repot. Nah, ini kita sudah coba ya. Jadi ini handphonenya ini saya nyalakan lampu senternya. Jadi biar teman-teman bisa melihat cahaya dari handphone ini keluar, kelihatan ngedipnya. Nah, ini kita coba terus menerus sampai beberapa kali shutter. Nah, tuh cantik banget teman-teman. Itu langsung crot gitu kan. Nah, itu benar-benar kelihatan bukaannya tuh sudah normal. Nah, ini tinggal kita rakit ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, ini sudah selesai dan nanti kita akan rakit lagi semua. Dan setelah itu, setelah selesai dirakit, nah ini nanti akan didiamkan dulu selama 1-2 hari. Nah, kenapa didiamkan 1-2 hari? Jadi nggak langsung dikirim ya teman-teman. Jadi nanti dikhawatirkan dalam 1-2 hari lagi itu penyakitnya akan kambuh. Nah, kalau misalkan kambuh, mumpung ada masih di tempat kita, nanti kita langsung bongkar lagi gitu. Jadi takutnya nanti kalau misalkan ini langsung kita kirim, ternyata sampai sana masih ada kotoran-kotorannya dan nyangkut di shutter blade-nya, dan ini akan balik lagi ke kita untuk diperbaiki lagi. Jadi ini nanti ditahan dulu sekitar 2 atau 3 hari untuk pengecekan sebelum kita kirim. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini kita pasang dulu. Nah, mudah-mudahan nanti 2 hari ke depan ini masih oke, dan langsung kita kirim untuk si empunya ini. Nanti udah selesai kita akan chat melalui WA. Nah, kita minta alamatnya dan menyelesaikan administrasinya. Oke teman-teman, nah itulah perbaikan untuk kamera Olympus Pen EE dan EE yang lainnya itu sama. Dan disitulah kerusakan yang sangat fatalnya. Jadi maklumlah kameranya juga kamera sudah cukup berumur. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir sampai di sini. Terima kasih dan wassalam.